Mas Uya gimana nih kelanjutannya dilaporkan oleh Bang Rasman? Dilaporin ya, setiap warga negara kan berhak untuk melapor ya. Jadi gitu. Tapi ada apa defense dari Bang Uya untuk persiapan menghadapi Nggak sih. Gue sih gini, ibaratnya kalau yang dilaporkan adalah UITE, artinya dia harus mensomasi gue dulu, ya kan? Somasi untuk gue menjelaskan. Gue sampai sekarang belum terima surat somasi. Itu pertama. Terus kedua, dilaporin kata di Medan. Jauh-jauh banget sih, gitu kan. Lokus deliktinya, kalau dia anggap itu adalah perlu dilaporin kan di Jakarta. Podcast Jakarta, saksi-saksi pada Jakarta, ngapain jauh-jauh ke Medan itu kan. Kan ada yang namanya, dalam hukum tuh ada yang namanya basis biaya murah, terus efisiensi gitu kan, dan lain sebagainya. Dan pernyataan Bang Rasman juga di Instagram dia tadi saya baru dikirimin bahwa dia bilang nih, kita denger ya, saya juga baru terima tadi nih. Misalkan kalau ada tampilan muncul ada joget-joget lah, nyanyi tuti lah, kau nyanyi di dalam. Nyanyi kau nanti di depan penyidik, ya. Dan saya sudah beritahu Bareskrim Mabes Polri bahwa LP ini jangan dibawa ke Mabes Polri, karena saya percaya Sumatera Utara mampu menangani. Saya percaya Pak Kapolda pasti atensi kasus ini, apalagi Pak Kapolda. Oke. Saya sudah beritahu Bareskrim Mabes Polri katanya untuk tidak membawa kasus ini ke Jakarta. Berarti dia memerintahkan Bareskrim Mabes Polri. Menurut saya siapa gitu? Menurut gue sih enggak. Gue tadi udah nanya sama Pak Irjen Ricky juga, sama kepolisian, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengintervensi polisi. Jadi dia ngomong begitu atas dasar apa sih? Saya sudah memberitahu Bareskrim Mabes Polri untuk tidak membawa kasus ini. Kenapa dia bisa ngatur seperti itu? Gitu kan? Itu pertanyaan besar gue sih. Tapi gue percaya Polri, Polda semua presisi kok. Jadi gitu. Tapi langkah selanjutnya dari Mas Uya gimana? Langkah selanjutnya tunggu aja, tinggal tunggu aja gitu kan. Karena kita nggak tahu yang dilaporin apa. Tapi dari Mas Uya sendiri geram nggak sih Mas melihatnya banyak banget yang dia tuh melakukan ini dan banyak korban juga atas dari Kalau gue sih nggak tahu ya, karena gue sendiri tidak mau tahu yang urusan dia adalah penguasa atau kuasa hukum siapa. Cuman pada dasarnya kemarin kan ada narasumber gue yang gue tanyakan bahwa dia adalah ketua tim kuasa hukum Pak Budi Gunawan, yang menyatakan bahwa kata beliau, kata Pak Ricky, Pak Irjen Ricky, tidak ada nama abang ini di daftar surat kuasa yang diberikan sama Mabes Polri. Karena kan dia mengaku pengacaranya Pak BG. Sedangkan Pak Budi Gunawan pada saat itu kan adalah anggota Polri aktif dan petinggi Polri lagi. Nah, kan ada peraturannya bahwa setiap anggota Polri yang aktif kalau memiliki masalah hukum, yang menangani kasus hukumnya itu harus ditunjuk oleh divisi hukum Mabes Polri, kalau petinggi Polri atau Polda setempat. Nah, saya kan udah dikasih lihat surat kuasanya ada 27 nama yang tidak ada nama beliaunya. Dan kalau misalnya abang itu punya surat kuasa, tunjukkan aja, gampang dari Mabes Polri. Kan udah jelas kan peraturannya kan. Setiap anggota polisi aktif yang bla 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 tadi. Intinya sesimpel itu sih. Dan tadi kan Pak Ricky juga pengen mengklarifikasi ulang karena disangka lagi sama Bang Rasman bahwa dia adalah tetap kuasa hukumnya Pak BG. Nah tadi kan diklarifikasi lagi sudah jelas. Tadi Pak Ricky malah bilang ke Bang Rasman, kalau memang kamu tidak terima sama saya, kata Bang Ricky, silakan tuntut saya. Pak Ricky udah bilang begitu. Soal Bang Rasman juga sering arogansi dan marah-marah nih. Kan Mas Uya kan nyantai aja di Mas, seperti apa Bang? Saya mah nyantai. Dari awal saya nggak pernah menganggap ini suatu hal yang harus jadi kebencian buat saya dan keluarga. Saya menganggap ini dengan fun aja. Dengan fun, dia mau ngomong apa tentang saya, saya ketawa-ketawa aja. Malah kadang-kadang saya melihat abang apa tuh kita suka ketawa, jadi lucu gitu. Jadi kan nggak salah dong kita lucu ya kan, karena menghibur gitu. Jadi gue menganggap ini juga biasa-biasa aja. Gak pernah nggak sih lihat gue marah-marah, apa lu? Gak nggak pernah gue begitu. Tapi berarti nggak sempet kepancing emosi? Enggak lah, nggak kepancing, gue ngapain? Kan kita juga buat karya aja. Kalau mau misalnya kita membalas sesuatu hal yang lain, sesuatu hal yang misalnya ngomongin kita, balas dengan karya, kayak roasting aja, kayak segala macam biasa kan. Tapi nyangka nggak sih Bang, kan awalnya abang berseteru dengan kliennya nih, kliennya, jadi sekarang beruntut panjang nih. Nah, enggak. Saya orang yang dari dulu tuh malas ribut. Pernah nggak lihat gue zaman dulu ribut kecuali sama Dennis tahun lalu? Sama siapapun dulu. Sama Deddy Kobusier gue disindir-sindir bertahun-tahun. Emang gue pernah balas? Nggak pernah. Nggak pernah sama siapapun.
sampai tahun lalu sama Dennis itu juga gara-gara TikTok, ya kan? Tapi orang menganggap itu settingan ya, syukurlah, ya kan? Ya biarin aja gitu kan. Tapi emang itu real apa adanya. Nah, sampai akhirnya kemarin juga dengan MZ saya ditipu, ya kan, segala macam. Saya juga nggak mau ribut-ribut, karena akhirnya udah daripada ribut-ribut saya laporin aja polisi. Jadi jalan kasusnya sekarang, alhamdulillah. Nah, sampai akhirnya sekarang berkembang seperti ini kan, ibaratnya capek lagi ribut tuh capek. Apa makan effort, butuh effort, tenaga, energi. Sedangkan saya kan ada orang yang santai, nyantai. Saya aja udah dari pandemi kemarin udah bilang sama istri saya mau mengurangi syuting di TV buat bisa happy, bisa bolak-balik ke Amerika setahun berapa kali. Jadi sekarang kan jadi akhirnya ribet urusin begini sebetulnya. Kalau dibilang podcast saya tadinya kan podcast yang lucu-lucuan, yang isinya artis-artis, jadi begini masalah serius. Cuman apa boleh buat, harus terjadi seperti ini ya jalanin aja gitu. Selama itu ibaratnya kita berbicara suatu hal yang benar, tidak mengarang-arang cerita, tidak membuat satu kebohongan, ya nggak apa-apa. Karena kan ini bicaranya ini sekarang apa ya, YouTube saya sekarang udah bukan hiburan lagi nih, udah jadi keserius, ada masalah hukum, politik. Ya di saat itu kalau kita bicara hiburan, kita bikin gimmick-gimmick boleh, tapi kalau untuk masalah serius jangan digimikin lah. Jadi ya udah jadi serius nih saya nih. Oke, update kasusnya dong Bang, yang gimana? Sampai mana Bang? Udah sampai mana? Nah, kan udah beberapa kali pemanggilan, Gini. beliau pun sakit nih, mungkin seperti apa? Pemanggilan saksi semua udah, undangan klarifikasi udah semua saksi-saksi. Pemanggilan klarifikasi ke MZ setahu saya udah 2 kali dikirim surat, tapi belum ada tanggapan ya. Ya nggak tahu selanjutnya apa. Pokoknya udah dua kali nyampe di suratnya ke sana. Tapi kan nih, Harusnya gitu. Saya juga nggak tahu banget, karena saya juga nggak ngecek. Kalau udah 2 kali kan ada pemanggilan paksa ya Bang, Iya. dijemput gitu. Kalau Iya. sekarang kan udah sembuh kan? Iya. Jadi gimana? Udah ada komunikasi? Nggak ada komunikasi sama sekarang saya. Kan dari pengacara juga nggak ada komunikasi sama saya soal MZ. Harusnya kan intinya nih, kan ini masalahnya udah masuk ke jalur hukum, udah ke polisi. Harusnya yang menghubungi saya siapa? Ya lawyernya dong. Lawyernya kemana sekarang? Malah yang lain jadi kemana-mana ya kan. Intinya udah lah. tapi kalau misalkan itu Bang Uya berharapnya ini kasus di perdana apa perdata Bang, ataukah uang yang mau Bang Uya berharap Dari awal kembali? ini nggak ada kasus perdata. Dari awalnya adalah kasus dugaan penipuan terhadap saya. Saya dijanjikan dia jual mobil ke saya minta transfer DP cepat karena dia bilang mau keluar dari rumah sakit. Ternyata mobilnya bukan mobil dia, udah ada jelas mobil showroom yang dia disuruh bohong, showroom kita nggak bisa bohong, bukan mobil dia. Itu namanya apa? Tapi abang pengacaranya bilang bahwa ini adalah kasus utang piutang. Artinya kan lawyernya nggak menguasai hukum, apa dengar cerita dari si MZ yang beda, bagaimana saya bingung. Kok bisa beda-beda? Tapi ini kan nggak butuh orang pintar untuk mengerti ini penipuan atau utang piutang. Utang piutang kan adalah lu minjem duit ke gue pinjemin, lu nggak bayar ya udah jadi perdata, tinggal dicicil. Ini kan ditipu gue dari awal. Gimana sih? Lawyernya kan harusnya ngerti. Nggak butuh lawyer kok untuk bicara ini utang piutang atau penipuan. Anak SD atau orang paling bego sedunia juga tahu bahwa ini bukan utang piutang. Gue nggak bilang siapa yang bego ya. Kan gue juga bilang nggak butuh orang pintar untuk bisa tahu kasus ini apa gitu. Berarti nggak akan ada jalur damai. Kenapa? Keluargaan kayak bayar aja. Ya udah ke polisi udah masuk jalur polisi, ya udah gue ikutin aja perundang-undangan hukum yang berlaku. Kan abang pengacara sempat bilang begini waktu awal kan, Uya Kuya ini kan artis, dibilang begitu tuh awalnya. Kok uang segitu aja permasalahkan? Dia nyebut loh dulu, Uya Kuya ini kan artis, ada buktinya ya. Uya Kuya ini kan artis, masa uang segitu aja permasalahkan? Kesannya kan jadi artis apa uang begitu permasalahkan? Tiba-tiba besoknya bilang buat saya itu bukan artis. Artinya itu yang ngomong ada 2 orang apa beda? Atau bisa lupa? Kalau saya sih masih lihat dari dia bilang Uya Kuyanya artis, dia artis ngapain uang dipermasalahkan, diributkan, tiba-tiba besoknya bukan artis. Logika berpikir orang sehat dan normal saya nggak bisa nangkep. Gitu. Soal masalah Bu Evi juga nih Bang, katanya mantan gubernur Ya. kecewa juga dengan Bang Rasman, seperti apa Bang? Intinya gini, saya tidak pernah mencari-cari narasumber yang berhubungan dengan abang ini. Tapi informasi masuk ke saya dan ada orang-orang yang bilang bahwa ini ada itu, ada itu. Bukan saya nyari-nyari, saya gimana cara nyarinya tahu di mana mantan klien dia, saya nggak pernah nyari-nyari. Mantan kliennya dan informasi yang datang bertubi-tubi ke saya. Dan saya punya podcast, ya hak saya untuk mengundang siapapun untuk bercerita. Tapi kan saya juga bercerita kan bukan berarti bahwa ya lo betul. Kan intinya adalah semua orang yang bercerita, saya udah tanya, bisa ditanggungjawabkan nggak, ada buktinya apa nggak. Dan saya selalu bilang bahwa ya bukan berarti saya percaya ya.
Intinya gitu. Dan intinya kalau tadi ditanya kenapa banyak mantan klien yang udah jadi mantan klien gitu ya, yang mencabut surat kuasa atau mengundurkan diri. Kan itu pertanyaannya bukan harus ditanyakan ke saya. Saat saya misalnya saya jadi pengacara, ada orang yang nggak putus kuasa hukum, maksudnya gini, saya jadi pengacara, saya punya klien memberhentikan saya atau memutus surat kuasa, artinya kan saya nggak mengerjakan tugas saya dengan baik. Kalau cuma satu oke. Tapi kok tiba-tiba mantan klien saya banyak banget yang mundur, mencabut surat kuasa, berarti kan memang saya nggak benar. Benar nggak? Kalau saya pengacara yang benar, nggak akan ada klien-klien yang tiba-tiba cabut surat kuasa, cabut banyak banget yang cabut. Kalau saya benar, tapi kan saya bukan pengacara. Makanya saya selalu bilang sama anak saya, Nino, kalau Cinta kan udah tahu nih kuliahnya film di Amerika. Kalau Nino kan belum tahu, lu jadi pengacara aja no, gitu kan. Tapi kalau jadi pengacara yang kredibel dan benar. Apalagi Nino tiap hari lihat podcast papanya nih, udah tahu nih pengacara yang benar, yang nggak benar, yang mana. Jadi ya podcast saya juga pengetahuan sih buat orang yang pengen menentukan lulus SMA mau jadi pengacara bagaimana gitu. Ya, aman. Ya, Jiko. Jadi potong-potong.